Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya Anda menyalin atau mengcopy bahan perkuliahan dari virtual class. Nah, di sini ada dua skema. Skema yang pertama, Anda menyalin dari mata kuliah yang berbeda, yaitu dengan cara menggunakan import. Kemudian cara yang kedua adalah dari mata kuliah itu sendiri, jadi tempatnya sama dengan cara menggunakan copy. Nah, untuk melihat perbedaannya, mari kita langsungkan praktek ke virtual class Anda. Nah, di sini bisa dilihat adalah mata kuliah untuk logam dan korosi. Nah, di sini saya ingin membuat ujian tengah semester karena sebentar lagi sudah pertemuan ke-8 seperti itu, karena ini adalah mata kuliah 3 semester, jadi 16 kali pertemuan. Nah, kebetulan di sini ada satu mata kuliah saya yang lain, yaitu Advanced Mathematics yang barusan kemarin pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 itu mengadakan ujian tengah semester. Jadi saya ingin mengcopy saja formatnya dari Advanced Mathematics, saya bawa ke logam dan korosi seperti itu. Ini untuk yang pertama. Jadi saya ingin yang pertama mengcopy tadi UTS-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, tampilan untuk Advanced Mathematics memang lebih sempurna dibandingkan dengan logam dan korosi. Seperti itu, di sini ada profil, kemudian ada salam pembuka. Ini adalah identitas saya. Kemudian ada CV saya, seperti itu. Ini adalah deskripsi mata kuliah, di mana menjelaskan mata kuliah yang akan diajarkan. Di sini bisa dilihat ya. Ini capaian pembelajaran yang diharuskan oleh mahasiswa. Ini adalah format yang memang dianjurkan jika Anda ingin membuat mata kuliah yang sempurna. Akan tetapi kembali lagi, kalau saya sekarang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda mungkin masih pemula, masih baru belajar menggunakan virtual class, saya rasa cukup yang penting-penting saja dulu. Nanti takutnya malah jadi pusing seperti itu. Jadi ini adalah format yang saya dapatkan dari pelatihan SPADA dan pelatihan e-learning seperti itu dari LP2M. Di sini agak lebih banyak ya, ada struktur pelaksanaan perkuliahan, kemudian ada peta konsepnya, kemudian saya juga menjelaskan tentang YouTube Premiere gitu. Jadi saya ingin mengimport selain UTS, mungkin yang bisa saya import data dari sini gitu, saya bawa. Kemudian di sini ada RPS. RPS-nya sudah RPS yang terbaru ya. Kalau tadi untuk logam dan korosi formatnya format lama, tapi kalau yang ini format baru. Ini bisa dilihat ya. Ini sesuai dari Kemendikbud formatnya, ini format baru. Ada capaian pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama dari capaian pembelajaran prodi, kemudian ada di sini ada pengetahuannya, kemudian ada keterampilan umum, keterampilan khusus gitu. Jadi ini ada 18 ya, ada 18 slide. Ini luar biasa memang, mengerjakannya juga tidak sebentar, memang harus butuh. Di sini ada model assessment, kemudian bobot penilaian. Jadi sebenarnya dengan satu saja mata kuliah sudah lengkap begini, saya tinggal mengimport saja. Jadi saya tinggal mengcopy, tidak perlu saya membuat lagi di mata kuliah di logam dan korosi. Jadi saya bisa mengcopy yang saya inginkan dari mata kuliah ini. Nah, seperti itu. Di sini lumayan lengkap ya, ada buku ajar sudah saya ini adalah buku ajar ya. Ini dari karangan Farnborough, Parcel, dan Rigdon. Di situ, nah ini topiknya memang banyak ya, jadi memang harus bersabar. Kita mau mencari nanti. Ini saya kebetulan membuat video sendiri. Nanti mungkin tutorial selanjutnya bagaimana cara membuat video sendiri. Bisa dilihat ya di sini videonya masih apa adanya seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri. Ini di awal saya membuat masih kualitasnya masih jelek ya gambarnya. Ini bisa dilihat masih gelap karena hanya menggunakan handphone biasa seperti itu. Kita mau mengcopy, saya menunjukkan UTS-nya. Ini masih sama ya. Nah, ini sudah mulai kualitasnya sudah mulai bagus walaupun masih hitam. Seperti itu. Ini masih sama ya. Nah, ini sudah mulai agak bagus sedikit.
Jadi memang belajar. Oke, ini mata kuliah 4 semester, maaf 4 SKS, jadi memang banyak sekali materinya. Inilah yang memotivasi saya untuk membuat video di YouTube ya, karena memang materinya sangat banyak sekali. Jadi kalau bertemu, yang kita tuju sudah. Nah, di sini ujian tengah semester yang kemarin sudah saya buat. Nah, di sini ada simulasi. Saya mau mengambil simulasinya juga yang disesuaikan dengan materi saya. Kemudian saya juga mau mengambil UTS-nya. Kita ambil dua ini. Kemudian saya juga mau menambahkan identitasnya. Bisa juga identitasnya. Karena di sini tidak ada identitas ya. Saya pengennya sudah tidak perlu pakai yang detail. Oke, kita langsung saja di sini. Sebenarnya banyak yang bisa saya copy dari matematik, karena di sini sudah lengkap. Jadi saya sarankan kalau Anda ingin membuat mata kuliah yang lengkap, dulu fokus dilengkapi, nanti bisa dibuat mata kuliah yang lain seperti itu. Nah, kita langsung di sini caranya, yaitu kita ambil dengan menggunakan import. Jadi silakan di sini di administration. Nah, di sini ada import seperti itu. Tapi oke, selanjutnya, nah di sini adalah kursus mata kuliah yang sudah saya buat. Nah, di sini saya mengimport matematiknya tidak ada gitu. Jangan bingung dulu ada mata kuliah saya. Jadi nanti kalau ada matematiknya ada mata kuliah Anda seperti itu. Nah, di sini kita ambil matematiknya sudah menurut saya paling dibanding mata kuliah yang lain. Jadi kita ambil, kita ketik dan kita short. Kalau di sini sudah ada, tinggal diklik saja ya. Oke, di sini sudah keluar advanced matematiknya. Oke, kita klik, jangan lupa, kemudian kita continue. Nah, oke. Jadi di sini ini adalah pilihan backup settingnya. Di sini langsung saja kita next. Oke. Nah, ini adalah pilihan yang Anda mau copy. Kalau ternyata mata kuliahnya sama, misalkan yang Anda copy adalah di semester yang sama. Jadi tahun 2019 Anda mengajar logam dan korosi. Kemudian di tahun 2020 Anda juga mengajar logam dan korosi. Jadi tidak perlu buat lagi. Jadi tidak diimport mata kuliah yang di 2019 Anda buat dulu di 2020 baru dimakan ke 2020. Nah, jadi kalau itu yang Anda terjadi, jadi tidak perlu ada biarkan semuanya ini skema untuk mengcopy semua materi. Kalau makanya sama seperti itu. Nah, ini adalah skema untuk yang tadi. Tetapi jika yang saya butuhkan ini kan mata kuliah yang berbeda. Yang satu logam dan korosi, yang satu matematika lanjut. Jadi saya hanya ingin mengcopy yang penting-penting saja. Jadi di sini yang tidak penting dibuang checklistnya. Jadi di profil boleh saya copy, karena di sini kalau Anda ingin mengcopy profil di sini disesuaikan, ini lebih mudah. Jadi tampilannya sudah ada, tinggal diganti dengan mata kuliah logam dan korosi. Misalkan di profil ini kan kodenya beda, jadi tinggal diedit saja, lebih mudah seperti itu kalau Anda ingin mengcopy. Cuman untuk tahapan ini di sini ini kan untuk profil mata kuliah, sepemahaman saya itu sama sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa kita ambil. Jadi kita ambil profil ini, kita masukkan ke logam dan korosi. Jadi nanti tinggal diedit, disesuaikan dengan mata kuliahnya. Jadi Anda tidak perlu membuat dua kali. Seperti itu. Sama ya, buku ajar juga tinggal diganti buku ajar untuk logam dan korosi. Bobot itu sama. Untuk setiap mata kuliah itu sama bobot nilainya. Kemudian asesmennya, RPS-nya, wadahnya udah ada, tinggal diganti RPS yang logam dan korosi. Kemudian saya juga menggunakan YouTube Premiere untuk melakukan perkuliahan secara online seperti itu. Cuman untuk kali ini saya tidak mengcopy ya, saya mau mengcopy ininya saja karena terlalu banyak. Jadi di sini saya tidak mengcopy juga, saya buang. Jadi kalau mau semuanya ini enggak, atasnya aja yang diklik. Oke, di sini juga saya tidak mau, saya klik saja semuanya. Oke, di sini juga sama. Oke, saya klik saja. Nah, oke, di sini sudah mulai ya. Jadi ini tidak bisa saya klik. Jadi di sini ujian tengah semester, di sini saya mau mengambil, ini tidak saya gunakan karena mahasiswanya berbeda. Saya mau mengambil simulasi dan UTS-nya saja. UTS-nya satu aja. Kita seperti ini. Oke, yang lainnya tidak saya butuhkan, jadi saya mau membuang saja.
Jadi pastikan checklistnya hilang. Oke, di sini. Oke. Selanjutnya kita lihat ya. Oke, jadi pastikan semuanya ini terbuang. Oke. Nah, setelah yang tidak Anda butuhkan Anda checklist, jadi langsung ke next. Oke, di sini adalah resume apakah benar yang Anda butuhkan. Jadi yang tanda checklist warna merah ini adalah tidak di-copy. Seperti itu. Jadi saya hanya mengcopy ujian tengah semester di sini. Ini juga ikut ya, karena pada saat ini saya tidak ikutkan, ke bawahnya pasti tidak ikut. Jadi ini ke kepalanya harus diikutkan. Seperti itu. Oke, nah sudah selesai baru di perform import. Kalau memastikan bahwa betul yang saya copy hanya simulasi UTS-nya dan UTS-nya saja, seperti itu. Jadi simulasi untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana caranya UTS itu akan berlangsung. Nah, lanjutkan ke continue. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya tidak mengcopy profil karena nanti saja, karena waktunya juga lumayan panjang harus mengedit, jadi tidak perlu. Saya ingin yang ringan-ringan saja. Oke, sudah selesai ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah ujian tengah semester yang tadi di tutorial sebelumnya saya buat. Nanti pasti akan ada ujian tengah semester lagi. Nah, kita bisa lihat di sini tuh. Oke ya, di sini ada lagi kan. Nah, di sini posisinya saya ingin merubah tadi posisinya. Kalau seperti ini kan sudah agak lumayan lama ya. Jadi saya mau memindahkan ini agak posisinya di sini dengan cara move ini. Ini ditarik ke atas, cuman jadinya tidak. Oke, cuman satu langkah ya, jadi saya bisa mempraktekkan ini. Kita tarik ya, karena ini sudah agak lama, jadi kita tarik saja ke atas. Oke, dipindah ke atas. Nah, di sini. Nah, oke kan, jadi betul ya, di sini ada ujian tengah semester, selanjutnya ada simulasi UTS. Selanjutnya saya juga mau menarik si UTS-nya. UTS-nya saya bawa ke atas. Jadi di move nih. Move, kita tarik ke atas. Belum berhasil. Memang harus dicoba ya. Oh, masih belum berhasil juga. Jadi jangan gampang menyerah ya. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil. Masih belum berhasil juga. Luar biasa. Saya memang harus agak menaruh yang di atas. Kita lihat ya. Oh, malah ke atasan ya. Oke. Harusnya simulasi dulu baru ke ini. Nah. Oke. Sebentar. Memang harus agak ribet ya untuk yang memang harus bersabar untuk ini cara yang masih belum berhasil juga, harus dicoba ya. Saya mau menunjukkan kepada Anda
ini saja yang ditaruh ke atas ya. Tadi kelebihan harusnya sudah selesai. Oke. Menurut saya agak aneh ya posisinya. Oke, akhirnya berhasil dengan perjuangan yang berulang kali seperti itu. Nah, saya memposisikan jadi ujian tengah semester, jadi mahasiswa melakukan simulasi terlebih dahulu agar mereka punya pengalaman, kemudian baru beneran UTS-nya seperti itu. Nah, di sini bisa disesuaikan seperti yang tadi ya. Jadi di sini kalau mau menyesuaikan, mengedit, di sini diupdate, di sini update disesuaikan dengan mata kuliah saya. Seperti itu. Jadi di sini diedit, disesuaikan UTS-nya, kapan simulasinya disesuaikan dengan perjanjian di logam dan korosinya. Waktunya kapan, semuanya saya misalkan di sini ya dengan cepat. Ini luar biasa ya, kemarin sangat membantu di mata kuliah saya untuk advance matematik. Dengan adanya simulasi itu mahasiswa yang mengalami kendala itu akan mencari solusi. Jadi mereka bisa melakukan bimbingan secara online di forum. Jadi bisa di virtual class juga seperti itu. Jadi menggunakan forum mereka bisa bertanya masalah yang mereka hadapi. Jadi pas UTS itu kendala seperti itu tidak terjadi. Apalagi mungkin yang pertama bagi mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini bisa dilihat ya. Jadi ini bisa diedit kemudian disesuaikan dengan materinya. Kemudian jangan cuma di sininya saja, di deskripsinya. Kalau di deskripsinya dirubah, maka di sini di timingnya juga berubah. Nah, di sini disesuaikan. Misalkan di sini saya rubah saja hari, jadi harus sama. Di sini hari Senin. Kebetulan hari Senin itu adalah tanggal 6. Nah, di sini 6 sama. Jadi di bawah sini juga harus dirubah timingnya. Oke. Di sini sudah ada tutorial ya yang pernah saya buat. Jadi di sini diganti tanggal 6, disesuaikan jamnya tidak saya rubah karena saya serubah, disamakan, kemudian close-nya juga saya rubah. Seperti itu. Kalau simulasi waktunya sedikit saja, semuanya tinggal cuman ininya aja. Seperti itu. Kalau mau merubah tampilan yang lain boleh, kalau tidak pun tidak masalah. Nah, kita langsung save and return. Jadi sesuai kebutuhan mana yang perlu diedit. Seperti itu. Kita lihat ya. Oke, simulasinya. Nah, tuh oke. Tadi ya, ini harusnya di depannya nih. Yang saya rubah tadi kan hanya hari sama tanggal ya. Ini kan bisa disesuaikan, materi bisa disesuaikan, ini tinggal diimport ke sini, di copy saja yang ini nih, yang ini dikopikan saja ke sini, seperti itu. Selanjutnya di sini harusnya ininya dihapus aja nih. Oke, saya hapus aja, delete, selesai, di delete saja. Oke, nah sip. Jadi satu aja di sini. Nah, di sini kan sudah kita sesuaikan saja ya. Misalkan kita gini ini. Ini kita sesuaikan biar nggak di ini kan. Jadi kalau seperti ini yang disesuaikan jangan cuman ininya doang. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Oke. Sabar ya, dia akan masih berjalan. Jadi ini yang kita copy hanya wadahnya saja. Soalnya masih sama. Jadi Anda harus melakukan pengeditan. Jadi sama mungkin aturannya, yang saya rubah hanya mata kuliahnya aja nih, saya ganti. Ini kan mata kuliah materi dari advance matematik, jadi kita mau rubah jadi logam dan korosi. Nah di sini oke. Nah sip, jadi udah diganti.
Oke, saya rasa yang lainnya juga sudah. Kita racun. Nah, udah selesai nih. Oke. Nah, sudah selesai. Ini tampilan dari YouTube orang lain ya. Oke. Sip. Nah, sini sudah selesai nih. Nah, di sini Anda juga harus mengganti, ini kan template-nya saja. Nah, selanjutnya Anda juga harus mengganti si soalnya, karena soalnya tadi kan ini masih soal. Nah, di sini, oke, simulasi UTS-nya kita ganti dengan punya Anda. Karena kalau ini kan soal dari Advanced Matematik, kita mau ganti ke logam dan korosi, jadi harus diedit quiz seperti itu. Jadi langkah seperti pembuatan kuis kemarin, jadi disesuaikan di sini, baru diedit kuisnya disesuaikan dengan soal Anda. Seperti itu. Jadi ini diselesaikan dulu. Jadi soalnya kita bisa lihat ya nih, preview quiz. Di sini keterangannya hari Senin tanggal 6 April. Kemudian ini Anda kalau mau meyakinkan udah bener nggak tuh soalnya, nah bisa di preview. Nah, oke, kemudian start attempt. Nah, di situ kita mau memastikan bener nggak. Di sini ada 10 soal ya kemarin kita lihat nih. Nah, ini kan masih soal matematika lanjut. Seperti itu. Jadi harus dirubah ke logam dan korosi. Nah, ini matematika lanjut juga. Seperti itu. Dan ada untuk kemarin simulasi saya membuat 10 soal. Nah, itu kan ini kan matematika lanjut semua. Jadi ini harus diedit menjadi materi untuk si logam dan korosi. Tadi editnya di mana? Editnya di sini tadi. Di edit quiz. Nah, di sini nih. Saya mau klik sebentar ya. Oke. Nah, di sini nih. Di edit quiz ya. Nah, oke, jadi di sini jawabannya adalah metalurgi. Oke, 100%. Ini karena nggak ada jawaban, jadi dinonkan. Sip. Nah, seperti itu. Kemudian save change. Oke. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah melakukan pengeditan di soal yang pertama. Untuk soal selanjutnya bisa Anda lakukan sendiri di tempat Anda masing-masing seperti itu. Jadi ini adalah mengcopy bahan perkuliahan, maksudnya di sini bentuknya adalah simulasi UTS seperti itu. Nah, dia agak lama ya. Nah, sudah selesai ya. Kalau Anda mau melihat, kita bisa lihat di sini previews untuk questionnya. Apakah berubah? Nah, di sini sudah berubah. Karena dia mata kuliah teori, jadi saya bisa langsung mengetik seperti itu. Tapi karena kemarin mata kuliahnya adalah berhubungan dengan equation, jadi saya harus mengetik dulu di Word, baru saya masukkan ke dalam VirtualCAD seperti itu. Jadi seperti ini ya, ini adalah tampilan untuk soal yang sudah saya buat. Nah, ini tadi adalah cara yang pertama pada saat Anda mengcopy dari mata kuliah, dari mata kuliah yang lain seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah mengcopy dari mata kuliah itu sendiri. Kalau dari mata kuliah lain kita menggunakan import. Nah, di sini ini kita menggunakan import, tapi kalau dari mata kuliah itu maka kita menggunakan copy saja. Nah, di sini Anda bisa melakukan pengeditan sampai tadi soalnya sampai 10 soal. Misalkan di sini Anda sudah membuat simulasi. Simulasi di sini sudah disesuaikan dengan mata kuliah Anda. Ini kan tadi saya import dari matematika lanjut. Nah, selanjutnya saya menyesuaikan ke logam dan korosi. Setelah selesai semua saya melakukan pengeditan,
maka saya mau mengcopy menjadi UTS seperti itu. Bisa dilihat ya, tadi UTS-nya saya buang. Nah, di sini saya mau mengcopy dari sini saja karena di sini tadi kan sudah disesuaikan seperti itu. Jadi saya mengcopy-nya dari sini nih. Nah, duplicate. Oke. Jadi seperti itu, kemudian continue. Nah, di sini diedit a new copy. Kalau tidak, kalau Anda memilih yang return to the course, nanti judulnya sama, semua isinya sama. Nah, ini kan beda. Jadi kan kita mau menduplikat ini menjadi UTS saja nih. Saya mau pakai UTS-nya aja. Nah, udah. Jadi deskripsinya pun harus disesuaikan, bukan simulasi, tetapi UTS. Jadi simulasinya dibuang. Seperti itu. Jadi seperti itulah kerja cerdas. Jadi kita bikin satu saja, habis itu lainnya di copy biar tidak capek. Nah, kita buang simulasinya. Di sini kita ganti hari Selasa ya, biar mereka beda hari gitu. Tanggal 7, kemudian ininya semuanya dibuang simulasinya. Kemudian simulasinya juga dibuang. Oke, sama. Di sini simulasinya dibuang juga karena kita mau menjadikan dia jadi UTS. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini sama dengan cara yang tadi. Di sini Anda juga harus mengganti timingnya, diganti tanggal 7. Di sini diganti tanggal 7. Lainnya kan sudah tidak perlu. Nah, yang lainnya disesuaikan. Kalau mau waktunya dirubah ya dirubah saja sesuai kebutuhan. Biasanya kan UTS itu lebih lama daripada si ininya lagi. Tapi perlu diingat ya, kalau saya yang bagian ini untuk view option, karena kalau dia simulasi biasanya ada nilai yang ditunjukkan agar si mahasiswa tadi tahu berapa nilainya. Tapi kalau saya untuk UTS saya buang nilainya agar mahasiswa itu mengetahui nilai di akhir, setelah semuanya selesai baru tahu nilainya. Karena tadi ya, kalau Anda memiliki banyak soal sih tidak masalah ini ditampilkan karena soal Anda banyak. Tapi kalau soal Anda sedikit seperti itu, semua mahasiswa sama soalnya, jadi saya sarankan dibuang dulu untuk UTS karena biar mahasiswa yang satu tidak dipengaruhi dengan mahasiswa yang lain. Karena sekarang zamannya sudah canggih ya, walaupun mereka ujian secara daring di rumahnya masing-masing, tetapi mahasiswa itu luar biasa pintar, jadi mereka masih tetap bekerja sama kalau soalnya sama persis. Seperti itu, jadi saya sudah pernah mengalami, jadi mereka mengerjakan sama. Walaupun kondisinya mereka mengerjakan di rumahnya masing-masing, jadi saling membantu, nomor 1 apa, nomor 2 apa, seperti itu. Jadi agar mereka tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, seperti itu, jadi dibuang saja seperti itu. Dan jangan lupa save and return to course. Nah, oke, kita lihat. Nah, bisa dilihat ya, sudah ada UTS-nya seperti itu. Jadi sekian materi untuk kali ini. Kita sudah melakukan cara menyalin bahan perkuliahan. Di sini yang disalin bisa banyak hal ya, bisa bahannya, maksudnya bisa materinya, bisa di sini UTS-nya atau di UAS-nya seperti itu, atau tugas juga bisa gitu. Jadi mengkopinya itu bisa banyak hal, tergantung kebutuhan Anda seperti itu. Jadi tinggal mana yang Anda pilih. Di sini bisa mengcopy dari mata kuliah yang berbeda ataupun dengan mata kuliah yang sama dengan cara yang tadi yang sudah saya demokan. Nah, sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan Anda dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.